Apakah kita bisa hidup hanya dengan logika? Banyak dari kita yang diajarkan bahwa keputusan terbaik adalah keputusan yang paling rasional. Kita cenderung berpikir bahwa semakin logis kita, maka semakin tepat pula pilihan yang kita buat. Tapi, apa benar begitu? Apakah kita bisa benar-benar menjalani hidup hanya dengan mengandalkan akal tanpa emosi yang ikut campur? Nah, pertanyaan ini menjadi pusat dari novel Kejahatan dan Hukuman karya Fyodor Dostoevsky. Di sana, kita diperkenalkan dengan tokoh utama yang berusaha membuktikan bahwa manusia bisa bertindak berdasarkan akal murni tanpa melibatkan perasaan. Ia adalah Rodion Raskolnikov, seorang mahasiswa miskin yang melakukan eksperimen ekstrim dengan membunuh seseorang untuk menguji apakah akal bisa membenarkan segala hal. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Raskolnikov, seorang pemuda dengan pandangan dunia yang kompleks, berusaha membuktikan teori yang ia yakini. Menurutnya, dunia ini terbagi menjadi dua jenis manusia. Yang pertama, ada manusia biasa yang mengikuti hukum dan moral tanpa banyak bertanya. Dan yang kedua, manusia luar biasa yang memiliki hak untuk melanggar hukum demi tujuan yang lebih besar. Raskolnikov melihat dirinya sebagai bagian dari golongan kedua, sama seperti tokoh-tokoh besar dalam sejarah seperti Napoleon atau Caesar, yang ia anggap sebagai manusia yang luar biasa yang mengorbankan moralitas demi kebaikan yang lebih besar. Dengan keyakinan itu, ia memutuskan untuk menguji teorinya dengan cara yang mengerikan. Raskolnikov membunuh Alyona Ivanovna, seorang rentenir tua yang ia anggap sebagai parasit masyarakat. Secara rasional, Raskolnikov meyakini bahwa dunia akan menjadi tempat yang lebih baik tanpa adanya Alyona. Ia bahkan merasa bahwa dirinya berhak untuk bertindak demikian karena ia adalah bagian dari manusia luar biasa yang bisa mengubah dunia. Namun, meski ia lolos dari jeratan hukum, sesungguhnya Raskolnikov mulai terperangkap dalam pikirannya sendiri. Pada awalnya, Raskolnikov yakin bahwa pembunuhan tersebut adalah keputusan yang logis. Ia menganggap bahwa ia bisa tetap tenang tanpa rasa bersalah karena tujuannya adalah untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Namun, kenyataannya berbeda. Setelah pembunuhan itu terjadi, emosi yang ia coba hindari justru menyerangnya dengan brutal. Ia mulai merasa paranoid, cemas, dan terjebak dalam penderitaan batin yang lebih buruk daripada hukuman fisik apapun. Konflik ini mencerminkan pertarungan antara akal dan emosi yang kita alami setiap hari. Di satu sisi, kita merasa logika memberikan kita kontrol dan arah. Namun, emosi yang terkubur dalam diri kita seringkali muncul dengan cara yang tak terduga, menghancurkan segala upaya rasionalisasi kita. Coba pikirkan, berapa banyak dari kita yang pernah mencoba untuk membuat keputusan penting hanya dengan pertimbangan logis, tetapi kemudian merasa ada sesuatu yang lebih dalam, seperti penyesalan atau ketidaknyamanan yang tidak bisa diabaikan. Misalnya, ketika seseorang membeli barang mahal, seringkali mereka meyakinkan diri bahwa itu adalah investasi jangka panjang. Namun, di dalam hati ada dorongan emosional untuk membeli barang tersebut karena keinginan atau kebanggaan. Ini adalah contoh bagaimana emosi dan logika seringkali berjalan beriringan. Meskipun kita berusaha meyakinkan diri bahwa logika yang lebih dominan. Begitu juga dengan Raskolnikov, ia berusaha bertindak murni berdasarkan logika. Tetapi pada akhirnya, ia tidak bisa lari dari perasaan bersalah yang datang begitu saja. Perasaan bersalah ini menjadi bumerang yang mengubahnya menjadi seseorang yang jauh lebih menderita daripada sekedar menghadapi konsekuensi hukum. Kasus Raskolnikov mengingatkan kita bahwa meski kita berusaha bertindak dengan rasionalitas,
kita tetap manusia, makhluk dengan emosi dan moralitas yang mendalam. Dalam dunia modern, kita seringkali terjebak dalam dilema yang sama, berusaha menyeimbangkan antara logika dan emosi dalam membuat keputusan. Apakah kita bisa benar-benar membuat keputusan tanpa melibatkan emosi? Atau justru emosi kita yang seringkali mendasari keputusan kita dengan logika hanya berfungsi untuk membenarkannya? Kita hidup di dunia yang sering menuntut kita untuk selalu rasional, tetapi pada saat yang sama, kita juga harus menghadapi perasaan kita yang seringkali jauh lebih kuat daripada akal sehat. Pada akhirnya, Raskolnikov menyadari bahwa ia tidak bisa menjadi manusia luar biasa yang ia impikan. Ia bukan Napoleon, dan apa yang ia lakukan bukanlah tindakan besar yang bisa diterima begitu saja. Ia akhirnya menyerahkan diri, bukan hanya karena ia tertangkap, tetapi karena ia tidak bisa lagi menanggung penderitaan batinnya. Ia menyadari bahwa akal semata tak cukup untuk mengatasi beban moral yang ia rasakan. Ini adalah pesan yang paling penting. Meskipun kita berusaha bertindak rasional, emosi dan moralitas kita tidak bisa kita abaikan. Jadi, apakah kita bisa hidup hanya dengan logika? Raskolnikov sudah mencobanya, dan jawabannya adalah tidak. Meski ia berusaha melepaskan diri dari perasaan bersalah dan logika semata, pada akhirnya ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa manusia tak bisa hidup tanpa empati, tanpa moralitas, dan tanpa emosi yang mendalam. Mungkin kita semua perlu melihat seberapa banyak logika yang kita gunakan dalam hidup ini, dan seberapa besar pula peran emosi dalam keputusan kita. Sebagai manusia, mungkin kita tidak bisa hidup tanpa kedua elemen tersebut, baik akal maupun emosi. Dan mungkin justru itulah yang membuat kita tetap menjadi manusia. Apakah menurutmu kita bisa bertindak sepenuhnya berdasarkan logika, atau emosi yang selalu ikut campur dalam setiap keputusan kita? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya.